Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Intan dalam pembelajaran IPA di kelas 5. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah Intan izin mengingatkan aturan pembelajaran IPA. Yang pertama, pastikan fokus menonton video ini hingga tuntas. Yang kedua, pastikan bekerja tuntas. Yang ketiga, pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Yang keempat, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan. Yang kelima, pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar di tema keempat, yaitu sehat itu penting, dan subtemanya peredaran darahku sehat. Lagu temanya boleh kita nyanyi bersama-sama. Lagunya seperti ini ya. Jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompa darah dengan cara berkontraksi, relaksasi. Jantung terdiri dari 4 ruang, dipisahkan katup, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Pembuluh darah dibagi 2, pembuluh nadi dan juga vena. Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh vena itu pembuluh bali. Sistem peredaran darah, kalau yang kecil dimulai dari bilik kanan, arteri paru-paru, vena ke serambi kiri. Kalau yang besar dimulai dari bilik yang kiri ke aorta tubuh, vena ke serambi kanan. Kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita. Oh, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Itu tentang lagu tema kita. Kemudian subtemanya tentang peredaran darahku sehat. Sistem peredaran darah dalam dunia medis disebut juga dengan sistem kardiovaskular. Merupakan sistem yang berguna untuk menyalurkan zat penting seperti nutrisi maupun oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga mempunyai 4 katup yang berguna untuk menjaga supaya darah tetap mengalir ke arah yang benar. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi arteri dan vena. Kemudian,
Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah yang memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat yang lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Di antaranya, sel-sel darah ada sel darah merah disebut dengan eritrosit, sel darah putih disebut dengan leukosit, dan keping darah disebut dengan trombosit. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah hewan. Namun sebelumnya, kita kenali dulu jenis-jenis sistem peredaran darah. Ada peredaran darah terbuka, artinya peredaran darah ini tidak selalu melewati pembuluh darah. Kemudian ada peredaran darah tertutup, yaitu melewati pembuluh-pembuluh darah, contohnya pada manusia. Kalau terbuka itu pada serangga misalnya. Lalu ada peredaran darah tunggal, yang melewati jantung hanya satu kali dalam satu siklus peredaran darah. Sedangkan ganda melewati jantung sebanyak 2 kali dalam siklus peredaran darah. Lalu ada peredaran darah kecil atau pulmona. Peredaran darah ini hanya dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Misalnya di sini dimulai dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri jantung. Kemudian peredaran darah dimulai dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan jantung ini. Peredaran darah besar berarti melibatkan seluruh tubuh, dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, itu tentang jenis-jenis sistem peredaran darah. Baik anak-anak, seperti yang akan kita pelajari, hari ini kita belajar tentang peredaran darah hewan. Yang pertama dari Avertebrata, yaitu kelas insekta, serangga, ada belalang. Lalu sudah masuk ke vertebrata, hewan bertulang belakang, yaitu kelas Pisces, ikan. Ada kelas amfibi, yaitu katak. Lalu ada kelas Aves, yaitu burung. Kelas reptil, yaitu buaya. Dan kelas mamalia, yaitu orangutan. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu peredaran darah serangga atau belalang. Ini adalah gambaran dari peredaran darah serangga, yaitu belalang. Nah, sistem peredaran darah serangga sendiri yaitu peredaran darahnya terbuka. Kemudian organnya terdiri dari jantung, pembuluh, dan aorta. Jantung pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang mengikuti bagian punggungnya atau bagian dorsal. Kemudian pada jantungnya ada gelembung-gelembung pembuluh darah, dan pembuluh darah ini membawa hemolimfa atau cairan yang terdiri dari darah dan interstisial. Biasanya darah pada serangga ini berwarna hijau kebiruan karena tidak mengandung hemoglobin atau pigmen darah merah. Kemudian darahnya berfungsi untuk mengedarkan makanan dan sisa metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu peredaran darah pada Pisces atau ikan. Sirkulasi darah pada ikan, di sini kita ketahui yang warna merah itu berarti darah yang mengandung banyak oksigen, sedangkan yang biru itu darah yang tidak mengandung oksigen atau sedikit oksigen. Nah, oksigen ikan ini didapatkan dari air yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, sistem peredaran darah pada ikan merupakan peredaran darah tertutup dan tunggal, artinya sudah melalui pembuluh darah dan hanya satu kali melewati jantung. Sistem organ peredaran darahnya yaitu terdiri dari jantung, kemudian konus arteriosus, kemudian ada arteri, vena, dan kapiler. Jantungnya sudah terdiri dari satu atrium atau satu serambi, satu ventricle yaitu satu bilik, dan sinus venosus. Urutannya darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida menuju sinus venosus, atrium, ventricle,
kemudian ke konus arteriosus, insang, dilakukan pertukaran CO2 dengan oksigen, kemudian darah mengandung O2 ke seluruh tubuh. Peredaran darah amfibi atau katak. Katak memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Kalau tadi ikan hanya tunggal, sekali melewati jantung, kalau katak ini sudah 2 kali melewati jantung. Jantungnya terdiri dari 3 ruang, yaitu 1 atrium kanan atau serambi kanan, 1 atrium kiri, serambi kiri, dan 1 ventrikel, 1 bilik. Jadi 2 atrium dan 1 ventrikel. Selain itu, katak memiliki 1 organ bernama sinus venosus. Nah, fungsinya untuk penampungan darah dari pembuluh yang akan masuk ke atrium atau ke serambi. Jantung pada ikan selalu dialiri darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Dan mekanismenya didapatkan dari paru-paru atau kulit, lalu masuk ke bagian atrium kiri. Nah, darah dengan tingkat oksigen rendah akan disalurkan ke sinus venosus, baru ke atrium kanan. Darah yang ada di kedua atrium ini akan mengalir ke ventrikel atau ke bilik, kemudian untuk diolah kembali. Ini ya. Selanjutnya yaitu peredaran darah pada aves atau burung. Nah, ini. Pada burung sudah memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda, sama seperti katak ya. Dan namun di sini kalau katak hanya 3 ruang jantung, kalau di sini sudah 4 ruang jantung. Sudah ada atrium kanan, atrium kiri, atau kita kenal dengan serambi kanan, serambi kiri, dan ventrikel kanan juga ventrikel kiri, atau bilik kanan dan bilik kiri. Sekatnya disebut dengan septum, dan sudah terbentuk sempurna sehingga tidak terjadi pencampuran darah antara oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Peredaran darah burung yaitu terjadi 2 kali. Yang pertama, peredaran darah kecil berawal dari pembuluh vena. Nah, yang mengandung oksigen ke ventrikel kanan, ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian menuju paru-paru. Jadi arteri pulmonalis ini adalah arteri atau pembuluh nadi yang menuju ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru ada vena pulmonalis burung menuju atrium kiri, yaitu serambi kiri, menuju ke ventrikel kiri atau bilik kiri. Sedangkan peredaran darah besar burung dimulai dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh, lalu masuk ke atrium kanan atau serambi kanan, kemudian selanjutnya darah akan kembali ke sistem peredaran darah kecil. Nah, ini ya. Nah, di sini ada peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi. Lalu ada peredaran darah besar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Jadi kalau kecil itu dari pembuluh vena ya. Pembuluh vena ke ventrikel kanan, ke bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis paru-paru, ke paru-paru, kemudian ke atrium kiri, ventrikel kiri. Baru nanti ke sini, ke peredaran darah besar. Selanjutnya peredaran darah reptil atau buaya. Jantung pada reptil atau buaya ini juga sudah termasuk ke tertutup dan ganda, sama seperti aves, karena sudah sempurna ya jantungnya, dan urutannya pun sama. Namun bedanya di sini, kalau tadi sekatnya sudah sempurna di burung, namun kalau di buaya ini sekatnya belum sempurna, sehingga masih ada percampuran antara oksigen dengan CO2. Dan disebut juga dengan foramen Panizzae yang berfungsi memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan, kemudian memelihara keseimbangan tekanan di dalam jantung dalam waktu menyelam. Nah,
pembuluh darah pada buaya ini memiliki pembuluh darah vena dan arteri, dan peredaran darahnya yaitu ganda, yaitu dari pembuluh vena yang sedikit oksigen, kemudian menuju sinus venosus, kemudian atrium kanan, ventrikel kanan buaya, kemudian diikat oleh paru-paru oksigennya ke atrium kiri, ke aorta, ke seluruh tubuh. Ini sudah lebih lengkap lagi, yaitu peredaran darah mamalia. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah ini melewati pembuluh-pembuluh darah di mana jantung sebagai tempat utamanya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Darah pada mamalia terbagi menjadi butir darah atau sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Pembuluh darah pada hewan mamalia terbagi menjadi pembuluh arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung ke organ tubuh. Pembuluh balik atau vena, pembuluh darah yang bertugas mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Lalu ada pembuluh tipis atau kapiler. Pembuluh darah ini berukuran paling kecil dibandingkan pembuluh darah lainnya. Nah, proses pertukarannya secara difusi antara oksigen dengan karbon dioksida yang berada dalam molekul air dalam tubuh kita, sehingga dapat melewati pembuluh kapiler ini. Karena peredaran darahnya ganda, berarti ada peredaran darah besar dan kecil. Kalau peredaran darah besar dimulai dari jantung menuju ke jaringan tubuh mamalia, kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil dari jantung menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung. Anak-anak, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Seperti yang kita sudah pahami bersama, bahwa jenis sistem peredaran darah tadi ada peredaran darah terbuka, yaitu darah tidak mengalir di dalam pembuluh darah, yaitu lalu peredaran darah tertutup, darah mengalir di dalam pembuluh darah, yaitu lalu selanjutnya peredaran darah tunggal, darah hanya melewati jantung satu kali. Peredaran darah ganda, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah kecil mengalir darah dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung, dan peredaran darah besar mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh menuju jantung lagi. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada serangga. Peredaran darahnya terbuka, terdiri atas jantung, pembuluh, dan aorta. Darahnya berwarna hijau kebiruan karena tidak mengandung hemoglobin. Darah berfungsi mengedarkan cari makanan dan sisa metabolisme. Lalu pada ikan, peredaran darahnya tunggal dan jantung terdiri dari satu serambi dan satu bilik. Memiliki sinus venosus, yaitu struktur khusus yang menghubungkan pangkal serambi menuju serambi ya. Selanjutnya, ini rangkuman yang tadi sudah saya sampaikan. Itu pada amfibi, peredaran darahnya tertutup dan ganda, jantungnya terdiri atas 2 serambi dan 1 bilik, memiliki sinus venosus, memiliki peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Lalu pada burung, peredaran darahnya tertutup dan ganda, jantung terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik, mengalami peredaran darah kecil dan peredaran besar, serta sudah memiliki katup yang jelas atau sekat yang jelas pada setiap bagian jantungnya. Kemudian buaya ini hampir sama dengan burung, namun bedanya dia belum memiliki katup yang jelas antara setiap bagian jantungnya. Yang terakhir, sistem peredaran darah pada mamalia, yaitu peredaran darah tertutup dan ganda, jantung terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik, dipisahkan oleh sekat sempurna
dan mengalami peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Lalu anak-anak, hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah dalam Quran Surat Qaf ayat 16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisarkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya, ayat ini menunjukkan hubungan atau relasi antara Allah dengan hambanya, bahwa Allah itu dekat hanya antara urat leher manusia saja, dan mengingatkan kita bahwa adanya pentingnya pembuluh darah di leher dan hubungannya dengan jantung. Jantung disebutkan beberapa kali di Al-Quran dan hadis. Nah, di sini perbedaan jantung digambarkan dalam Al-Quran itu ada 3, yaitu jantungnya orang mukmin, orang kafir, dan munafik. Orang-orang mukmin digambarkan memiliki jantung yang hidup karena sudah memiliki hidayah atau sudah dekat dengan penciptanya, sudah dekat dengan Allah. Lalu orang kafir memiliki jantung yang mati, artinya dia tidak memiliki hidayah atau tidak dapat menerima hidayah yang diberikan oleh Allah. Lalu sedangkan orang munafik memiliki jantung yang sakit, sebagaimana orang yang sakit jadi tidak mensyukuri nikmat apa yang diberikan oleh Allah. Artinya Allah sudah seringkali memberikan hidayah, namun orang munafik ini tidak sadar akan hidayah tersebut atau mengabaikannya. Lalu para ulama menyatakan terdapat 2 tipe jantung secara spiritual, yaitu ada syubhat dan ada syahwat. Syubhat adalah keraguan-raguan karena suatu hal, bisa menyebabkan perselisihan, maka untuk menghindarinya lebih baik dihindari syubhat ini ya, keraguan-raguan ini. Lalu ada syahwat. Syahwat ini adalah nafsu yang ketika berlebihan akan membawa keburukan bagi diri kita sendiri. Nah, adapun emosi, tingkah laku, pengetahuan, penyakit, keinginan, kejujuran, aksi, dan semuanya itu bisa bermula dari jantung. Dengan demikian, peranan jantung dalam Islam tidak hanya dipandang dari segi fisiologi saja atau fisik ya, tapi juga ada dari sisi psikologinya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini ada proyek IPA. Hari ini, silakan anak-anak buat sebuah tabel perbandingan peredaran darah hewan seperti contoh berikut ini. Di sini Ustazah sudah menampilkan contohnya insekta, hewannya belalang, lalu sistem peredaran darahnya terbuka dan memiliki hemolimfa. Silakan sesuaikan dengan apa yang sudah Ustazah Intan sampaikan dan tidak dirubah. Jadi kolom Pisces, amfibi, reptil, aves, mamalia itu disesuaikan. Jika sudah tuntas, pastikan didokumentasikan dalam bentuk foto dan dilaporkan hasil kerjanya melalui aplikasi Google Classroom. Baik anak-anak, itulah proyek kita hari ini. Semangat mengerjakan proyek di rumah. Ustazah Intan tunggu laporan proyeknya. Kalau begitu, alhamdulillah hari ini pembelajaran IPA telah tuntas. Kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, anak-anak, pastikan dipelajari kembali di rumah. Jika memang ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan langsung di classroom, atau nanti ketika kita sesi tanya jawab melalui Google Meet, pastikan ditanyakan kepada Ustazah Intan ya. Terima kasih, sampai bertemu kembali di pembelajaran IPA berikutnya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Semoga menjadi evaluasi kita bersama. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.